HP ini hampir saja menyandang status sebagai flagship. Bagaimana tidak? Layar bagus, performa oke, kamera oke. Tapi ada satu hal yang bikin HP ini gagal menjadi flagship. Apa itu? Nanti kita bahas. Sebelum bahas HP ini, jangan lupa subscribe dulu channel Gaptek 19 dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan informasi seputar dunia teknologi dan smartphone yang terbaru. Kalau sudah, kita lanjut. Dari desainnya, HP ini saya katakan amazing. Tipis premium warna putih di HP Poco F3 ini saya bisa katakan bagus bener. Warna putih yang dilapis dengan Corning Gorilla Glass 5 dengan finishing matte membuat HP ini bebas dari jiplakan sidik jari. Meski di bagian frame masih berbahan plastik, itu tidak jadi masalah. Oh ya, HP ini juga tahan percikan air ya. Kemudian di sisi kiri HP Poco F3 ini ada slot SIM tanpa memori eksternal. Untuk di bagian bawah ada jack audio, USB Type-C, mikrofon, dan dual speaker. Untuk bagian kanan ada volume rocker dan tombol power yang dijadikan satu dengan fingerprint sensor. Loh, kok jadi satu fingerprint sensornya? Kan sudah AMOLED. Ya, untuk Poco F3 ini mungkin adalah strategi dari Xiaomi agar dapat memangkas harga dari Poco F3 ini. Tetapi itu tidak jadi masalah buat saya karena fingerprint di samping ini sangat fungsional, jadi sangat memudahkan saya untuk membuka. Unlocknya juga cepat, tidak jadi masalah. Untuk di bagian atas ada infrared blaster, mikrofon, dan lubang speaker lagi. Di bagian belakang, desain kamera untuk khas Xiaomi di tahun 2021 dengan format kamera 48 megapiksel main kamera, 8 megapiksel ultrawide, kemudian ada 5 megapiksel makro. Sayangnya semuanya belum support OIS. Di depan ada layar Full HD Plus berpanel Dynamic AMOLED berukuran 6,67 inch dengan refresh rate 120 Hz HDR10+. Tingkat kecerahan layar ini sampai 1300 nits dengan color gamutnya DCI P3 100%. Lengkap untuk memanjakan mata saat multimedia, nonton film, scrolling konten, dan main game. Meski layarnya sudah bagus, akan tetapi layar di Poco F3 ini seperti layar AMOLED yang sekitar 3 tahun yang lalu. Bisa dibandingkan dengan layar flagship pada tahun-tahun ini, Poco F3 ini masih kalah. Ngomong-ngomong masalah multimedia, HP ini juga didukung stereo speaker dengan Dolby Atmos yang terasa mantap saat digunakan untuk dengerin video dan dengerin musik. Dan ini dia contohnya. Lalu kita ke jeroan dari Poco F3 ini. Poco F3 ini dibekali dengan jeroan flagship, yaitu dia memakai chipset Snapdragon 870 5G 7 nanometer yang super ngebut tapi masih terasa adem daripada Snapdragon 888. Dan sayangnya untuk 5G di HP ini belum support band N45 untuk 5G Telkomsel saat ini. Tapi tenang saja, untuk di masa depan pasti akan ada provider yang menyediakan band 5G yang support untuk Poco F3 ini. Kemudian untuk graphic cardnya, ia memakai Adreno 650. Penyimpanannya ada varian 6/128GB dan 8/256GB UFS 3.1. Dan HP ini tidak support memori eksternal, jadi pikir-pikir dulu kalau kalian ingin beli HP ini, pikirin kebutuhan penyimpanan kalian. Diajak untuk main berat seperti Genshin Impact sih, hayo aja. Settingan tertinggi untuk game ini masih berjalan lancar, meski ada frame drop sedikit saat bermain di adegan fighting. Selebihnya aman, untuk suhu terasa hangat saja. Untuk PUBG Mobile super lancar, pakai settingan rata kanan tanpa kendala.
Kemudian untuk baterai Poco F3 ini ia memakai baterai 4200 mAh. Tetapi sayangnya tidak tahu kenapa untuk HP ini terasa sedikit agak boros. Mungkin ini bisa teratasi dengan update software untuk selanjutnya. Chargernya juga cepat dengan kecepatan charger 33 watt. Ngecas mulai dari kritis sampai dengan 100% membutuhkan waktu sekitar 55 menit saja. Fitur dan sensor-sensor di HP ini juga lengkap untuk NFC, Always On Display, Dolby Atmos, Super Wallpaper, Zoom Audio, dan lain sebagainya. Kemudian kita ke sektor kameranya. Di kamera ini mungkin adalah fitur yang disunat oleh Poco. Kenapa? Karena HP ini hanya memakai resolusi 48 megapiksel, tidak ada 64 atau seterusnya. Untuk hasil kameranya adalah sebagai berikut. Untuk kondisi terang, hasil kamera ini sudah oke. Sedikit catatan, untuk Poco F3 ini sedikit kesulitan untuk memotret foto yang berwarna terang seperti merah. Kemudian kelemahan di HP ini adalah bila ketemu kondisi di ruang cahaya atau minim cahaya, hasil kameranya mulai menurun. Apalagi kalau pakai mode malam, HP ini juga sedikit blur karena HP ini tidak memakai OIS. Kemudian untuk perekaman videonya, fokus pada Poco F3 di minim cahaya, agak dangdutan. HP ini seperti kesulitan mencari titik fokus bila kondisi cahaya sudah mulai berkurang. Tapi untuk fitur-fitur di kamera lumayan lengkap dan cocok untuk seru-seruan. Jadi kesimpulannya, beli saja Poco F3 ini bila kalian ingin memiliki handphone yang ngebut, desain yang cakep, dan multimedia yang oke, tanpa mengenyampingkan hasil kamera di kondisi minim cahaya. Baik, demikianlah review saya tentang Poco F3 ini. Like saja kalau kalian suka dengan video ini dan dislike saja kalau kalian tidak suka. Dan apabila kalian berminat untuk membeli handphone bekas review seperti ini, kalian bisa cek link deskripsi di bawah ini. Baik, saya Doni pamit dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.